Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman kabarnya anak-anakku, alhamdulillah. Hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran melalui video ini. Hari ini kita akan belajar tentang cara meringkas teks paragraf. Bagaimana caranya? Mari kita pelajari lebih lanjut. Cara meringkas teks paragraf. Yang pertama, membaca dengan cermat berulang-ulang sampai memahami isi pesan maksud teks paragraf. Jadi pertama kali yang dilakukan adalah membaca paragrafnya, bacaannya berulang-ulang sampai paham apa isinya, apa pesan dalam teks. Yang kedua, yaitu menulis kalimat utama dari paragraf. Jadi setelah dibaca berulang-ulang, dicari kalimat utamanya, kemudian dituliskan. Yang ketiga, menuliskan gagasan pokok dari kalimat utama yang ditemukan. Nah, setelah langkah kedua tadi menemukan kalimat utama, langkah yang berikutnya yang ketiga adalah dari kalimat utama itu dibuat menjadi gagasan pokok. Yang keempat adalah menulis beberapa informasi yang penting-penting dari paragraf dengan singkat dan jelas. Setelah menemukan gagasan pokok, setelah itu cari informasi yang penting-penting yang mendukung gagasan pokok itu dengan cara singkat dan jelas. Nggak usah ditulis semua, ditulis dengan berdasarkan kata-kata kalian sendiri. Kalau langkah 1 sampai 4 sudah, maka yang terakhir yaitu menyusun atau menulis gagasan pokok dan beberapa informasi yang sudah ditulis tadi dalam satu kalimat. Jadi kalimat utama diturunkan menjadi gagasan pokok, kemudian ditulis beberapa informasi yang penting-penting yang mendukung gagasan pokok. Nah, gagasan pokok dan beberapa informasi yang penting itu ditulis menjadi satu kalimat, itulah yang dinamakan ringkasan. Bagaimana jelasnya? Mari kita simak beberapa contoh ringkasan berikut. Yang pertama, saat punya sebuah paragraf, saya bacakan. Energi panas sangat berperan penting dalam kehidupan kita. Contohnya, tubuh kita merupakan mesin penghasil panas, yaitu dengan mengubah bahan makanan menjadi bahan bakar, sehingga tubuh kita tetap hangat dan menyediakan energi untuk kegiatan sehari-hari. Contoh lainnya, ketika kita membuat api unggun, kita akan terasa hangat. Saat ibu memasak air juga membutuhkan panas. Kita menggunakan panas matahari untuk mengeringkan pakaian. Nah, dari paragraf ini kita cari kalimat utamanya. Setelah tadi membaca dengan cermat berulang-ulang, sudah tahu isinya, kemudian cari kalimat utamanya. Iya, kalimat utamanya yang Ustaz garis bawahi. Kemudian dituliskan kalimat utama. Energi panas sangat berperan penting dalam kehidupan kita. Persis kalimat utama itu nggak boleh dikurangi, nggak boleh ditambahi. Persis apa yang ada di dalam teks paragraf. Setelah kalimat utama, kemudian gagasan pokok. Gagasan pokok diambil dari kalimat utama. Jadi gagasan pokok ini diambil dari kalimat utama. Kalau kalimat utamanya energi panas sangat berperan penting dalam kehidupan kita, gagasan pokoknya ya tentang itu, boleh disingkat, boleh ditambah, yang penting nggak boleh merubah isinya. Gagasan pokoknya adalah energi panas sangat penting bagi kehidupan kita, lebih disederhanakan lagi kata-katanya. Kalau langkah gagasan pokok sudah, langkah yang berikutnya adalah mencari beberapa informasi di paragraf yang mendukung gagasan pokok. Gagasan pokoknya adalah pentingnya energi panas dalam kehidupan. Apa penting buat apa saja? Kita cari yang mendukung, yaitu informasi pentingnya adalah dengan mengubah bahan makanan menjadi bahan bakar sehingga tubuh kita tetap hangat dan menyediakan energi. Dari informasi yang panjang ini kita sederhanakan, yaitu yang pertama, panas tubuh kita bisa mengubah bahan makanan menjadi energi. Disederhanakan, jangan ditulis plek semuanya ya. Informasi yang kedua, ketika kita membuat api unggun, kita akan terasa hangat
disederhanakan bahasanya. Informasi yang kedua, panas api unggun menghangatkan tubuh. Disederhanakan, boleh dirubah tapi intinya sama. Yang ketiga, saat ibu masak juga membutuhkan panas. Informasi yang ketiga seperti disederhanakan, panas untuk memasak air, disederhanakan. Yang keempat, kita menggunakan panas matahari untuk mengeringkan pakaian, disederhanakan menjadi panas matahari untuk mengeringkan pakaian. Lah, dari gagasan pokok dan informasi-informasi penting ini lalu kita susun menjadi satu, kita tulis menjadi satu. Energi panas sangat penting bagi kehidupan kita, seperti untuk mengubah bahan makanan menjadi energi di tubuh kita. Api unggun bisa menghangatkan tubuh untuk memasak, panas matahari untuk mengeringkan pakaian. Nah, ini ringkasannya. Paham ya? Belum paham juga? Mari kita simak paragraf yang kedua. Bajo adalah salah satu suku bangsa yang tidak dapat terpisahkan dengan laut. Pola pemukiman masyarakat Bajo pun sangat unik. Rumahnya kebanyakan berada di atas air. Bahkan dahulu justru suku Bajo bertempat tinggal di perahu-perahu. Kini suku Bajo telah menyebar di seluruh penjuru Nusantara, yang terbanyak berada di wilayah Sulawesi. Langkah pertama dibaca, sudah. Langkah kedua menulis kalimat utama. Cari, garis bawahi kalimat utamanya. Setelah digaris bawahi, tulis kalimat utamanya. Bajo adalah salah satu suku bangsa yang tidak dapat terpisahkan dengan laut. Nah, ini nggak boleh dikurangi. Sekali lagi, kalimat utama tidak boleh dikurangi kata-katanya, harus persis, plek. Dari kalimat utama dijadikan gagasan pokok. Gagasan pokok diambil dari kalimat utama. Disederhanakan, kalimat utama disederhanakan menjadi gagasan pokok, yaitu suku Bajo tidak dapat terpisahkan dengan laut. Disederhanakan seperti itu bahasanya. Selanjutnya yaitu informasi penting. Informasi penting apa yang ada dalam paragraf ini yang mendukung gagasan pokok? Seperti rumah-rumah Bajo, orang-orang Bajo kebanyakan berada di atas air. Nah, kita tulis rumahnya di atas air, disederhanakan seperti itu. Yang informasi yang kedua, bahkan dahulu justru suku Bajo bertempat tinggal di perahu-perahu. Disederhanakan informasi yang kedua, dahulu tinggal di perahu-perahu. Yang ketiga, kini suku Bajo telah menyebar di seluruh penjuru Nusantara, yang terbanyak berada di wilayah Sulawesi. Disederhanakan menjadi sekarang menyebar, terbanyak ada di Sulawesi. Nah, seperti itu. Hanya seperti itu. Maka bisa diambil ringkasan paragrafnya adalah suku Bajo tidak dapat terpisahkan dengan laut karena rumahnya di atas air. Bahkan dahulu mereka tinggal di perahu-perahu, sekarang menyebar, terbanyak ada di Sulawesi. Nah, caranya seperti itu. Ya, paham? Masih belum paham juga? Oke, Ustadz kasih contoh paragraf yang ketiga. Yang terakhir ini harus paham ya. Sebagian besar penduduk Indonesia masih bekerja dalam sektor pertanian atau agraris, termasuk peternakan dan perikanan. Dari komunitas itu dapat dibagi ke dalam dua golongan, yaitu bercocok tanam di ladang dan bercocok tanam di sawah. Golongan pertama dapat ditemui di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Golongan kedua terdapat di Jawa, Madura, Bali, dan Lombok. Setelah dari paragraf itu, setelah dibaca dengan cermat, berulang-ulang sampai paham isinya, sampai paham pesannya, baru kita cari kalimat utamanya. Kalimat utamanya itu, sebagian besar penduduk Indonesia masih bekerja dalam sektor pertanian atau agraris, termasuk peternakan dan perikanan. Ditulis kalimat utamanya plek, jangan dikurangi, jangan ditambahi. Ya. Kemudian dari kalimat utama itu diturunkan menjadi gagasan pokok. Gagasan pokok adalah kalimat utama yang disederhanakan, diambil intinya. Gagasan pokoknya adalah sebagian besar penduduk, ini penduduk ya ini ya, maaf ini penduduk.
penduduk Indonesia bekerja di sektor agraris. Gitu aja ya. Terus informasi-informasi penting. Yang pertama, komunitas itu dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu bercocok tanam di ladang dan bercocok tanam di sawah. Informasi yang pertama panjang, tapi kita sederhanakan. Ada dua golongan, yaitu bercocok tanam di ladang dan di sawah. Itu disederhanakan. Harus pandai-pandai menyederhanakan bahasa ya. Nomor 2, informasi yang kedua. Golongan pertama dapat ditemui di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Kita tulis, disederhanakan, nggak usah semua contoh-contohnya. Bercocok tanam di ladang terdapat di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Nggak semua, nggak apa-apa ya. Nggak disebutkan semua wilayah-wilayahnya. Informasi yang ketiga, golongan kedua itu berarti bercocok tanam di sawah. Ada di Jawa, Madura, Bali, dan Lombok. Kita sederhanakan. Bercocok tanam di sawah terdapat di Jawa, Madura, Bali, Lombok. Kalau nggak ada disederhanakan ya tetap. Nah, dari gagasan pokok dan informasi penting. Nah, yang ditulis kalimat utama nggak usah ditulis ya. Yang ditulis adalah gagasan pokok dan informasi penting. Maka paragrafnya seperti ini. Ringkasan paragrafnya seperti ini. Kebanyakan penduduk Indonesia bekerja di sektor agraris, yaitu bercocok tanam di ladang seperti di daerah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan bercocok tanam di sawah seperti di daerah Jawa, Madura, Bali, dan Lombok. Sudah seperti itu. Jadi meringkas itu gampang. Jangan sekali-kali meringkas diambil bagian depannya toh. Jangan diambil bagian belakangnya saja atau bagian tengahnya saja. Diambil satu kalimat, itu salah besar ya. Jadi cara meringkasnya seperti itu, paragraf. Bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa. Alhamdulillah itu yang bisa Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan menambah keterampilan kalian dalam meringkas suatu paragraf, yaitu cara meringkas paragraf tadi. Mudah-mudahan membantu. Ustaz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.